Terima kasih kepada Bapak pemateri. Demikian resume saya untuk modul 2. Setelah saya baca dan pelajari modul tersebut tentang integrasi berpikir komputasional, algoritma pemrograman, serta analisis data, saya mendapatkan pengalaman belajar, yaitu ketiga tadi ya, berpikir komputasional, algoritma pemrograman, serta analisis data. Yang saya rasakan dalam pembelajaran modul 2 ini, saya sangat tertarik dan antusias untuk memahami antara lain, yaitu pembelajaran secara unplugged menggunakan pseudocode dan kartu algo ya. Kartu algo ini saya baru ketemukan di sini. Kemudian pembelajaran secara plugnya nanti menggunakan Python. Kemudian hal yang sudah baik yang saya rasakan dalam proses pembelajaran ini itu mengilustrasikan berpikir komputasional menjadi cara berpikir atau way of thinking untuk menyelesaikan masalah, yang menggambarkan suatu serangkaian proses mulai dari analisis permasalahan hingga simulasi model. Kemudian jika solusinya tersebut nanti dieksekusi oleh manusia, maka akan berbentuk algoritma. Kemudian jika dieksekusi oleh mesin akan berbentuk program komputer. Nah, untuk proses mengkonversinya nanti dari algoritma menjadi kode program itu akan dilakukan dengan namanya proses coding. Apa saja yang perlu diperbaiki? Saya kira adalah untuk saya pribadi gitu ya, disarankan agar guru memanfaatkan free online compiler ya, maka akan saya tentunya harus mengusahakan menginstal free online compiler di perangkat. Dan kemudian dikatakan keuntungan free compiler ini nanti guru dan peserta didik tidak perlu menginstal compiler di komputer. Selain itu, peserta didik kapanpun dapat melakukan kegiatan pemrograman dengan HP. Nah, ini pun membutuhkan adaptasi ya, mungkin beberapa pertemuan karena tentunya habitnya akan berbeda gitu ya. Kemudian contoh IDE open source yang digunakan ya, antara lain Visual Studio, ini sudah saya gunakan, kemudian PyCharm untuk Python misalkan, kemudian Eclipse untuk C atau C++, Codeblock, dan juga mungkin NetBeans untuk Java-nya. Pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi itu nanti mungkin dibuatkan suatu penelusuran atau tracing terstruktur, jadi dibuatkan dalam bentuk suatu tabel untuk membagi 3 bagian, yaitu masukan, kemudian variabel, dan keluaran. Kemudian dikembangkan juga bahasa algoritma yang baru, yaitu bahasa algo. Itu kira-kira keterhubungan untuk topik yang dipelajari. Di pengalaman masa lalu belum menggunakan bahasa algo, mungkin akan di penerapan di masa mendatang untuk mencoba menerapkan bahasa algo dalam pembelajaran. Konsep atau praktik baik yaitu menggunakan kartu algo ya. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya mencoba dengan bahasa yang lain. Dulu menggunakan Pascal, mungkin sekarang menggunakan bahasa Python. Demikian kira-kira, terima kasih.